Halo kawan-kawan, izinkan saya hari ini ingin sharing dengan Anda tentang sesuatu yang memang mungkin menjadi lagi fenomenal ya, lagi tren di Indonesia gitu ya. Apa itu? Fenomena tentang digital marketing ya. Kita semua tahu bahwa sekarang eranya sudah main digital semua. Tidak bisa dipungkiri, semua sekarang serba gadget, semua sekarang serba internet. Dan itu kabar baik buat teman-teman yang sekarang lagi jualan, lagi berbisnis. Artinya apa? Untuk naikin sales, naikin omset, itu bisa sangat dengan mudah sekali. Ya. Mari kita bahas tentang fenomena ini kawan-kawan. Kenapa sih kita mulai harus terjun dan mulai memikirkan untuk bisa fokus ke dunia digital marketing, ya? Dunia digital marketing. Kira-kira kalau Anda sekarang saya tanya, please komen di kolom komentar ini, apa sih ya alasannya kenapa Anda harus mulai serius menggeluti dunia digital marketing? Jawabannya adalah, diantaranya adalah seperti ini. Pertama, digital marketing itu potensinya sangat besar sekali. Kenapa? Karena bisa jadi menjangkau pasar yang ada di luar, ya. Jangkauan pasarnya besar ya, atau luas. Ini sudah pasti. Sekarang Anda tinggal di Jakarta, katakanlah Anda tinggal di Surabaya, di Bandung, dimanapun itu, Anda bisa berjualan ke orang-orang yang ada di luar daerah. Dan itu bisa dilakukan dengan cara digital marketing. Apalagi Kang, banyak. Itu dengan digital marketing Anda bisa menarget orang secara targetingnya bisa spesifik. Ya. Mungkin ada sering kena iklan seperti ini kawan-kawan ketika orang lain jualan kaos ya, yang dia mengatakan bahwa semua wanita dilahirkan sama ya, tapi yang paling cantik adalah lahir bulan Januari, dan itu semua begitu ya. Itu hanya bisa dilakukan lewat Facebook Ads, salah satu bagian dari digital marketing. Artinya sangat-sangat spesifik sekali ya. Sekarang Anda bisa lihat, kalau misalkan Anda sebar brosur di lapangan, ya, di jalan raya, ataupun tempel brosur segede gajah di samping jalan, kita tidak bisa melihat dan mengukur ya, efektivitas dari brosur, pamflet, ataupun baliho tersebut. Kita tidak pernah tahu berapa banyak orang yang lihatnya. Sedangkan kalau misalkan pakai digital marketing, Anda bisa mengukur berapa banyak yang lihat, berapa banyak yang dia ngeklik kalau di iklan itu kan, berapa banyak dia masuk ke websitenya, dan seterusnya. Sangat-sangat bisa terukur. Dan kabar baiknya, ketika sudah diukur, maka akan sangat-sangat bisa ditingkatkan. Apalagi kira-kira keuntungan ketika kita menggunakan digital marketing, menggunakan strategi-strategi digital untuk bisa menggarap pasar online. Ya, perilaku pasar sekarang sudah bergeser, sudah shifting. Ya, dulu orang-orang beli apapun lewat offline, masuk ke pasar, jalan-jalan ke pasar, ke mall gitu ya. Sekarang sudah berbeda. Orang nyari hijab, nyari kaos, nyari t-shirt, nyari semuanya adalah di Instagram. Orang nyari gadget, nyari kamera, nyari elektronik di marketplace. Orang nyari buku, nyari hal-hal yang lainnya di Facebook. Itulah kebiasaan yang orang sering lakukan. Bahkan orang sekarang kalau lapar tidak harus masak, bisa lewat pesan layanan online, gitu kan. Itu yang sering kali kita rasakan pada saat hidup di dunia era digital. Yang pasti kawan-kawan, ini sangat-sangat murah. Ya. Efektif ya. Efektif. Biasanya kalau udah kata efektif keluar, yang satu lagi muncul, efisien. Kok bisa dikatakan murah? Sangat-sangat murah sekali. Dengan budget 100.000, 200.000, 1 juta bisa mendapatkan angka puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah ya. Anda tidak perlu percaya gitu ya, harus dibuktikan sendiri gitu ya. Terus berikutnya apa lagi? Yang pasti mudah. Mudah dilakukan. Kenapa? Karena alatnya sudah ada di tangan Anda, yaitu apa? Gadget Anda. Kalau misalkan Anda sudah biasa menggunakan gadget, itu artinya Anda sudah bisa menggunakan gadget tersebut untuk aktivitas jualan. Dan masih banyak lagi, ya. Dan masih banyak lagi. Ini adalah segudang alasan kenapa kita harus mulai masuk ke dunia digital. Nah, tantangannya adalah ketika seseorang memutuskan ingin terjun ke dunia digital, yang biasanya dia main hanya sekedar offline saja, tantangannya banyak, teman-teman, ya. Beberapa di antaranya yang seringkali saya amati, saya dapatkan adalah mereka bingung gimana caranya. Caranya gimana, Kang? Ya, saya nggak paham. Step by step-nya kayak apa? Ya, step by step-nya kayak apa? Terus, saya nggak punya guru, no mentor. Ya, saya nggak punya guru. Giliran ada guru, ngejelasinnya belibet, gitu ya. Macam-macam ya. Apalagi, aduh Kang, saya kalau pengen sih, cuman nggak kebayang. Ya nggak kebayang bisa jadi karena dia nggak dapet caranya. Ya. Dan yang paling biasa sering saya temukan adalah merasa dirinya adalah gaptek. Ya, gaptek, susah ya.
dan seterusnya. Ini adalah tantangan-tantangan yang sering kali dihadapi oleh siapapun ya, Anda yang ingin masuk ke dunia digital ya. Maka saran saya buat Anda, kalau Anda pengen banget menguasai digital, pengen banget terjun ke dunia digital, maka Anda harus tahu frameworknya kayak apa. Harus tahu bagaimana cara memonetize-nya. Why-nya harus dapat. Kenapa harus terjun ke dunia ini? Kenapa harus terjun ke dunia digital ini? Dan bagaimana cara melakukan itu nomor sekian sebenarnya. Penting bagi Anda memahami bahwa sebenarnya mindset-nya, belief-nya, ya, itu di atas skill-nya. Sekali lagi, mindset-nya, belief-nya itu di atas skill-nya. Maka saran saya buat Anda, kawan-kawan semua, kalau Anda pengen belajar tentang digital marketing, jangan dulu masuk ke dunia teknis, skill. Ubah dulu mindset-nya seperti apa. Dapatkan dulu pola pikir yang sukses. Yang dari orang-orang yang sudah membuktikan. Ya, termasuk kepercayaan-kepercayaan. Oh, kalau masuk dunia digital marketing harus begini. Nah, itu harus didapatkan. Jangan fokus ke skill. Apa imbasnya kalau Anda fokus ke skill? Anda hanya akan dibingungkan dengan segudang ilmu yang harus Anda pahami, kawan-kawan. Bayangkan, ilmu digital marketing itu sangat banyak. Ya, ada yang namanya IG Ads. Ini udah iklan semua nih. Ya, ada yang namanya SEO. Ada yang namanya marketplace. Ada yang namanya email marketing. Wah, kan? Email marketing. Ada yang namanya list building. Ya, ada yang namanya apa lagi? Digital marketingnya itu sendiri. Ada yang namanya nanti copywriting, ada yang covert selling, ada yang storytelling, dan seterusnya. Itu sangat-sangat banyak. Ini adalah keilmuan yang sifatnya teknis, ya, teknis alias skill. Maka saran saya, kalau Anda pengen belajar, belajarlah berawal dari mindsetnya terlebih dahulu. Kumpulkan mindset-mindset positif yang akan itu menjadi belief, yang nanti akan memudahkan Anda dalam eksekusi di lapangan. Kabar baiknya buat Anda, kawan-kawan semua, kalau misalkan nanti Anda memang pengen banget belajar tentang dunia seperti ini, bagaimana cara mendapatkan belief-belief positif, mindset-mindset positif, silakan nantikan workshop saya yang insya Allah bakal digelar dalam waktu dekat. Ya. Gimana cara daftarnya, gimana cara ikutnya, silakan cari tahu di link yang ada di video ini. Banyak yang minta ke saya, Kang, kasih dong bocoran apa sih yang nanti bakal saya dapat pada saat saya ikut workshop Extreme Funneling. Ya. Seperti yang mungkin Anda tahu, di luar sana sekarang lagi rame banget. Itu workshop apaan sih, Extreme Funneling, lebay banget namanya gitu ya. Bahkan sampai-sampai ada pengusaha dari kelasnya kelas teri gitu ya, kelas kakap ya, sampai kelas hiu mungkin ya. Itu semua daftar, semua ikutan gitu ya. Yang omsetnya puluhan juta, ratusan juta, miliaran, itu semuanya ikutan. Itu kenapa? Apa spesialnya gitu loh. Di workshop ini apa spesialnya? Ini ingin saya bahas ya. Jadi teman-teman semua, sebelum nanti Anda ikutan workshopnya, tentu Anda perlu tahu dulu ya, apa sih workshop Extreme Funneling ini ya. Gampangnya sebenarnya adalah, kawan-kawan, saya pengen ngasih tahu Anda semua, saya ingin sharing kepada Anda semua tentang pengalaman saya secara personal gitu ya, saat menjalankan bisnis, berbagai jenis unit bisnis, menggunakan strategi online marketing, menggunakan strategi internet marketing, dan juga digital marketing. Itu gambaran besarnya. Tujuannya apa? Tujuannya cuma dua. Ya, tujuannya cuma dua, omsetnya naik, ya, profitnya naik. Ini goal besar dari Extreme Funneling. Gimana caranya strategi digital yang kita susun, ya, yang kita buat, itu bisa mampu meningkatkan omset dan mampu meningkatkan profit. Dua hal yang sangat berbeda, kawan-kawan. Naikin omset dengan naikkan profit adalah dua hal yang sangat berbeda. Ya, ada cara-cara tersendiri. Banyak orang, saya katakan, banyak orang, terutama para internet marketer, advertiser, hanya fokus naikin omset. Tapi tidak fokus meningkatkan profit. Apa hasilnya? Dia gede-gedean budget iklan. Iklannya katakanlah sehari berapa ratus juta, puluhan juta. Tapi profitnya sangat kecil, sangat tipis. Saya tidak mengatakan itu salah. Namun alangkah baiknya kalau misalkan ketika kita mampu meningkatkan omset dan profit secara bersamaan, dua-duanya naik. Kan enak. Apa hikmahnya, apa imbasnya ketika profitnya banyak, kawan-kawan? Maka cash-nya otomatis bakal banyak. Cash-nya banyak, masuk ke kantong Andanya banyak, ke rekening Andanya banyak, maka Anda bisa lakukan uang yang Anda miliki tersebut untuk banyak hal. Ya. Untuk belanja kah, untuk pergi umroh kah, daftar haji kah, bersedekah lah, apapun itu, terserah kamu, jadi terserah Anda. Itulah kenapa saya fokuskan aktivitas Extreme Funneling, Extreme Funneling,
untuk dua hal ini, naikin omset dan naikin profit. Itu adalah goal besarnya. Di Extreme Funneling, goalnya ada 4. Bukan goalnya ya. Big picture-nya, gambaran besarnya, ketika Anda daftar nanti di Extreme Funneling dan ikut sesinya, itu fokus pada 4 hal. Ya. Yang pertama adalah kita fokus pada yang namanya traffic. Nah ini, traffic domination. Nah, apa tuh Kang? Ya. Traffic domination. Bagaimana caranya pada saat kita menetapkan sebuah strategi itu bisa mampu menguasai, mendominasi traffic yang ada. Alhasil kita bisa menang di pertempuran kita dan saat bisnis, kawan-kawan. Ya. Bisa mengalahkan kompetitor kita, ya, bisa bersaing dengan pesaing kita, dan hasil pasarnya bisa lebih banyak gitu loh. Ini goalnya, ya. Ini adalah strateginya. Ini yang akan kita kupas tuntas pada saat di kelas nanti. Gimana cara mendapatkan traffic yang dalam jumlah yang sangat berlimpah, banyak, mendominasi. Traffic domination. Lalu yang kedua, yang tentu tidak kalah lebih penting adalah kita akan berpikir keras, berupaya sangat maksimal untuk membuat yang namanya konten. Apa itu? Prosesnya adalah content creation. Seperti yang Anda tahu sekarang, kawan-kawan, di era digital, yang menghubungkan Anda dengan customer Anda, dengan market Anda adalah konten. Kita tidak pernah bertemu seperti ini. Saya hanya ngomong ke Anda lewat video. Seperti halnya Anda ngomong ke customer Anda lewat tulisan, lewat gambar, dan lewat video. Ini adalah bagian dari konten. Dan seseorang harus menciptakan kontennya tersendiri. Banyak cara membuat konten, kawan-kawan. Ya. Bagaimana cara membuat konten itu bisa viral, bisa makjelep, nusuk-nusuk ke hati orang gitu ya. Bagaimana bisa menciptakan konten yang unlimited idenya, tidak kehabisan ide, kita bahas di bagian content creation. Itu poin nomor 2. Strategi nomor 2 yang akan kita kupas tuntas selama 2 hari penuh di Extreme Funneling. Massive list building. Ya. Bagaimana cara Anda bisa membangun list ataupun database secara masif, secara besar, ya? Karena banyak orang melupakan poin ketiga. Mereka hanya fokus naikin traffic tanpa pernah memiliki listnya. Ya, ini sangat-sangat sayang sekali. Maka nanti hikmahnya adalah ketika Anda menguasai strategi ini secara utuh, maka budget yang Anda keluarkan itu pasti sangat kecil setiap bulannya. Apa hikmahnya kalau misalkan ketika budget iklannya sangat kecil? Yes, betul, profitnya besar. Ya. Ini adalah bagian dari strategi naikin profit. Tentu detailnya kayak apa, taktikalnya kayak apa, teknisnya kayak apa, kita bahas di bagian sesi massive list building. Impressive leverage. Apa itu, Kang? Memikirkan, membuat sebuah strategi, cara mendongkrak, ya, mendongkrak semua strategi ini dengan cara impresif, dengan cara luar biasa, secara spektakuler, secara fenomenal. Wah, lebay banget ya. Gimana caranya? Ya banyak cara, kawan-kawan. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Membangun brand, membangun personal brand, bersinergi dengan tokoh-tokoh, komunitas, dan banyak hal. Itu hanya sekian dari sekian banyak yang akan kita bahas nanti di kelas. Ini adalah kurang lebih 4 poin yang akan kita fokuskan pada saat nanti kita di kelas. Ya. Bagaimana teknisnya, bagaimana proses aplikasinya, bagaimana cara prakteknya di lapangan, nanti kita akan bahas tuntas selama 2 hari di kelas. Dan gokilnya kawan-kawan, kita ada sesi main board game-nya. Ya. Board game ini kita susun ketika Anda belajar, akan memudahkan pemahaman Anda tentang konsep Extreme Funneling ini, dan Anda bisa praktekkan langsung di bisnis Anda nanti sepulangnya. Banyak orang yang bertanya, Kang, cocok gak nih strategi Extreme Funneling buat bisnis saya? Gitu ya. Saya tidak bisa mengatakan itu cocok atau tidak. Ya, kita harus analisa dulu bisnis Anda modelnya kayak apa. Kalau kita analisa kawan-kawan semua, minimal produk itu akan berupa 3 poin. Ya. Produk itu kurang lebih akan berupa 3 hal. Ya. Yang pertama adalah yang sifatnya itu adalah physical product. Produk apa itu? Produk fisik. Ya. Misalnya ada jualan hijab, jualan kosmetik, jualan apa lagi ya? Jualan aksesoris, jualan properti, ya, jualan buku, jualan yang sifatnya fisik bisa disentuh, itu berarti adalah physical product, produk fisik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang sifatnya itu adalah digital product. Digital product. Nah, apa bedanya dengan physical product? Otomatis tidak bisa kita lihat. Sorry, bukan kita lihat ya. Tidak bisa kita sentuh. Bisa kita lihat, cuma tidak bisa kita sentuh. Karena sifatnya digital.
ya, goib. Ini adalah orang-orang yang sifatnya, ini adalah produk-produk yang sifatnya tuh digital, alias goib. Nah, yang ketiga adalah service. Services, ya, service. Apa itu? Berarti produknya itu berupa layanan, ya, berupa jasa, berupa service, ya, berupa service gitu loh. Tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita pegang gitu ya, karena bukan produk fisik, tidak bisa kita lihat karena memang bukan produk digital, tapi bisa kita rasakan. Itu adalah produk service. Jadi yang pertama ini physical product, digital product, services product, ya, atau services lah ya. Nah, ketiga hal ini kawan-kawan, jika Anda sekarang bermain di bisnis yang produk yang menghasilkan physical product, digital product, or services, maka semuanya insya Allah bakal bisa kita pakai strategi digital marketing dengan cara extreme funneling. Ya, seperti yang mungkin Anda ketahui, extreme funneling fokusnya cuma kedua hal, ya, naikin omset, naikin profit, selesai. Gak usah belibet, ya, itu goalnya, itu goal besarnya. Apapun caranya harus bisa menghasilkan dua itu. Nah, contoh hal kawan-kawan semua, saya pengen cerita bagaimana pengalaman saya pribadi mempraktikkan extreme funneling ini. Misalkan di physical product, yang mungkin Anda tahu, saya di sini jualan buku, saya jualan kosmetik, ya, saya jualan hijab, saya jualan properti. Dan alhamdulillah kawan-kawan semua, hampir semuanya izin Allah laris gitu loh, ya. Bahkan lintas niche, ya, yang satu jualan, yang satu properti, yang satu hijab, yang satu kosmetik, yang satu buku, itu lintas niche, ya. Artinya apa? Buyer personanya otomatis bakal beda. Tapi ketika sudah mengerti tentang konsep extreme funneling, maka berapa banyak pun Anda bisnis yang Anda garap sekarang, yang Anda geluti sekarang, gak usah khawatir, karena sudah ngerti frameworknya kayak apa, sudah ngerti big picture-nya kayak apa. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah digital product. Saya punya yang namanya online course, kawan-kawan. Online course, ya, atau e-course gitu ya. Saya punya desain grafik, ya, yang di produk saya di mesin kreativitas gitu ya. Saya punya online course, saya punya kelas online kelas. Dan alhamdulillah selalu ramai juga gitu loh. Artinya apa? Strategi extreme funneling itu bisa diterapkan juga untuk menjual produk-produk digital. Muncul pertanyaan berikutnya, Kang, kalau servis gimana? Saya jualannya servis, saya bimbingan belajar, saya jasa konsultan, saya servis AC, apapun itu ya. Ingat, alhamdulillah kawan-kawan, saya juga punya jasa coaching, kawan-kawan. Saya punya jasa consulting. Workshop itu adalah servis. Tapi workshop saya, Anda bisa perhatikan, hampir selalu full, 100 peserta. Bahkan harganya mahal gitu ya. Full 100 peserta harganya sangat mahal. Kenapa begitu? Dengan budget yang sangat murah bisa mendatangkan banyak peserta, dengan budget murah bisa meluncing buku hingga puluhan ribu, budget yang sangat murah meluncing kosmetik dalam hitungan jam nyampe puluhan ribu, karena kita gunakan strategi extreme funneling, expand. Ya, kita buat fun aja lah ya, extreme funneling. Walaupun dalamnya mumet, tapi tenang, kemumetan Anda adalah awal dari pertumbuhan bisnis Anda. Karenanya kawan-kawan semua, bagi Anda yang sekarang merasa mulai bingung, lelah, frustasi, stres, ya, dengan bisnis Anda sendiri, kok rasa-rasanya nggak tumbuh-tumbuh, stagnan melulu, mungkin saatnya Anda sekarang pit stop terlebih dahulu, datang ke workshop saya, ya, kita ngobrol di sana, kita simak penjelasan apa yang saya lakukan selama ini, dan nanti bisa Anda catat di sana, beberapa checklist bisa Anda bawa pulang bahkan, dan pastinya Anda praktekkan di bisnis Anda sendiri. Kang, kapan workshopnya? Saya pengen ikutan. Berapa harganya? Saya penasaran. Dan seterusnya bisa Anda langsung lihat di video di link ini. Ya. Anda silakan cek video ini ada link gitu, atau di postingan ini. Ya, silakan nanti Anda baca lagi postingannya, klik link ada di situ. Semoga kita bisa bertemu di kelas ya.